Shalom, sekian tahun yang lalu ada buku yang terkenal yang ditulis oleh Brother Andrew. Judulnya And God Changed His Mind Because His People Pray. Ini buku cerita tentang kuasa doa. Nanti kita akan lihat ayatnya, tapi saya perlu jelaskan dulu ya. Brother Andrew ini adalah seorang hamba Tuhan yang mendirikan pelayanan namanya Open Doors atau pintu-pintu yang terbuka. Dan dia pernah ke Indonesia waktu saya masih kuliah ya. Dia pernah ke Bandung dan saya nggak hadir sih ya, tapi ada hamba Tuhan yang menceritakan ketika diwawancarai ya, dia bilang, Brother Andrew sering-sering dong ke Indonesia gitu ya. Lalu Brother Andrew bilang begini, well, kalau negara Anda tertutup untuk Injil, maka saya akan sering datang ke sini ya. Jadi rupanya dia itu punya pelayanan adalah membawakan Injil ya, khususnya Alkitab ya maksudnya, ke dalam negara-negara yang melarang pemberitaan Injil ya. Makanya dia pelayanannya disebut Open Doors atau pintu-pintu yang terbuka. Salah satu bukunya itu judulnya Penyelundup Tuhan. Jadi dia ceritakan bagaimana dia itu membawa Alkitab, menyelundupkannya ke negara-negara komunis ya pada masa sekian tahun yang lalu. Salah satunya kalau nggak salah tuh waktu Jerman masih terbagi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan dia bilang itu pelayanan dia ya. Nah, tapi dia cerita bagaimana ketika dia melakukan hal itu, ya itu bukan hanya dengan otak manusia ya, tapi bagaimana dia doa puasa ya. Jadi memang ini orang yang bergerak karena tuntunan Tuhan juga ya di dalam doa. Dia pernah di satu perbatasan ya, kalau dia mau bawa Alkitab masuk ke dalam negara komunis, maka di perbatasan itu akan diperiksa. Biasanya dia pakai mobil box, tapi dindingnya tebal. Dan lapisan dinding yang tebal itu ternyata di dalamnya bisa dimasukkan Alkitab ya, jumlahnya entah sampai seratusan lebih kali barangkali ya. Pokoknya di dinding mobil pick up ya. Mobil pick upnya sendiri di dalamnya ya isi barang-barang yang normal, yang legal. Tapi dindingnya yang tebal itu diisi Alkitab. Dan dia cerita bagaimana ketika dia mau mendekati perbatasan, kalau dia rasanya nggak damai, dia akan balik arah, lalu dia cari losmen yang sepi, dan dia akan doa puasa di sana selama beberapa hari sampai dia rasa damai sejahtera, lalu dia masuk lagi ya. Dan pernah kejadian ketika dia sudah hampir masuk ya ke negara komunis, sudah hampir lolos, lalu penjaga perbatasan itu menyuruh dia berhenti, dan kemudian dia ambil bor listrik ya. Bor listrik itu dipakai untuk memeriksa dinding mobil pickup yang tebal itu. Tapi ternyata setiap bor listrik itu ditusuk ya selalu kosong ya. Jadi rupanya ketika bornya ditusuk ya mau tembus, maka malaikat Tuhan menggeser Alkitab yang ada di dalam itu sehingga tergeser. Sehingga setelah berkali-kali ya akhirnya lolos dia. Dan ketika dia sampai di tempat tujuan diperiksa, ternyata lubang-lubang yang dibuat oleh bor listrik itu selalu ada di antara dua Alkitab ya. Jadi itu pengalamannya real sekali. Nah, dia cerita ya di buku dia ini tentang kuasa doa, dan itu diambil dari ayat di Keluaran 32 ayat 14. So the Lord changed his mind about the harm which he said he would do to his people. Ini konteksnya ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dia berjumpa dengan Tuhan. Selama 40 hari 40 malam dia tidak makan, tidak minum. Lalu ada loh batu bertuliskan perintah Tuhan ya yang Musa bawa dari Gunung Sinai untuk turun ya, menyampaikannya kepada umat Israel. Tetapi ternyata karena Musa ini 40 hari 40 malam gak ada kabar ya, jadi orang-orang Israel lalu membuat lembu emas ya. Dan kemudian akhirnya Musa marah ya, dan Tuhan juga bilang ya, ini bangsa tegar tengkuk
ya. Karena itu biar aku musnahkan saja bangsa ini, dan biar kamu Musa aku buat bangsa yang baru ya. Tapi kemudian Musa berdoa ya, membela umat Israel ini di hadapan Tuhan ya. Lalu dibilang, Tuhan, nanti apa kata orang ya? Engkau sudah bawa umatmu keluar dari Mesir, sudah membelah Laut Merah, sudah banyak mujizat. Tapi kemudian di tengah jalan engkau bunuh mereka ya. Nanti apa kata orang? Bagaimana reputasimu ya? Kira-kira begitu. Dan kemudian akibat doa Musa itu di Keluaran 32 ayat 14 dalam terjemahan Indonesia dikatakan, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia tuh menyesallah Tuhan ya. Tapi bahasa Inggrisnya tuh Allah mengubah pikirannya ya. God changed his mind. Kalau baca dalam bahasa Indonesia, lalu ada terjemahan bahasa Inggris ya, ketika Musa itu berdoa syafaat untuk orang Israel, Musa bilang, janganlah gitu Tuhan, menyesallah Tuhan, ya jangan begitu dong ya. Dalam bahasa Inggris itu ada yang terjemahannya repent ya, repent oh Lord ya. Jadi dia mau bilang sepertinya bertobatlah Tuhan ya. Kalau kita terjemahkan secara hurufiah ya, seperti yang biasa kalimat atau kata-kata yang dipakai itu ya. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau kita baca dengan hanya otak kita akan sulit tangkap itu ya. Tapi kalau kita suka membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa ya, lewat puasa, banyak menyembah Dia, maka kita akan menangkap sesuatu di balik kalimat ini ya. Jadi ini bukan sekedar tulisan ya, Tuhan itu menyesal, Tuhan itu bertobat ya, atau Tuhan kok berubah pikiran ya. Nanti kita lihat ada ayat lainnya yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ini mana yang benar gitu ya. Memang kalau kita baca dengan otak kita saja kita nggak akan mampu ya. Kita perlu membaca dengan hati ya, dan menangkapnya, dan biasanya akan lebih mengerti ya kalau kita itu melalui pengalaman ya dalam hal ini. Jadi kita ngerti itu. Dalam King James itu dikatakan and the Lord repented ya, bertobat. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu dari repented ya, menyesal ya, tapi dipakai kata repent ya, repented ya. Tentang apa yang dia mau buat kepada orang Israel. Nah, jadi pertanyaannya, apakah memang Tuhan bisa berubah ya? Itu satu hal yang perlu kita renungkan ya. Nah, saya memandangnya begini ya, terus terang ini kan ketika Alkitab ditulis ya oleh orang yang Tuhan pakai, orang tersebut menggunakan satu bahasa dalam keterbatasan dia yang dia tangkap ya. Dan yang dia tulis itu adalah satu sisi dari Tuhan yang dia bisa tuliskan dengan bahasa dia. Nah, ketika Paulus diangkat ke surga, dikatakan dia mendengar kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak bisa diucapkan ya dalam bahasa manusia, atau tidak cukup ya, perbendaharaan kata kita itu tidak bisa menjelaskan begitu detail ya. Sama seperti kalau dalam bahasa aslinya ya, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia misalnya, tetap saja ada arti yang tidak tercover ya, karena terlalu luas ya. Sebagai contoh misalnya beginilah, kalau bahasa Inggris ya mengatakan I love you, saya mengasihi kamu, bisa berarti saya mencintai kamu ya. Bisa juga itu berarti kita bisa gunakan I love fishing ya. Saya mencintai mancing, tapi maksudnya kan saya suka memancing. Jadi kata love itu bisa berarti banyak sekali ya. Itu sebabnya kadang-kadang terjemahan itu perlu melihat konteks, dan masing-masing penerjemah bisa saja menyampaikan konteks yang dari sisi yang berbeda ya.
Nah ini dia, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, kalau di sini kan dikatakan dia tidak menyesal, ya. Tapi tadi kita baca di Keluaran 32, maka menyesallah Tuhan, ya. Itu yang saya bilang bahwa ketika kita baca, ya, kita tidak bisa hanya dengan kemampuan berpikir kita, ya, atau kita peras otak kita, ya, kita cari bahasa aslinya dan segala macam itu, mungkin tetap aja kita sulit menangkapnya. Tapi kalau kita membaca dengan hati, mengizinkan Tuhan mengajar kita, maka kita akan melihat bahwa ada hal-hal yang nampaknya bertentangan seperti yang ayat-ayat ini, tetapi waktu kita mengizinkan Tuhan itu bicara sama kita, itu bisa klop, ya. Nah, saya ambil contoh ada di Yeremia 18 ayat 4, ya. Ini cerita ketika Yeremia disuruh oleh Tuhan pergi ke rumah tukang periuk. Tukang periuk itu sedang mengerjakan membuat periuk dari tanah liat. Lalu dikatakan di Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lalu ketika Yeremia melihat hal itu, maka Tuhan memberi penjelasan, ya. Dan Tuhan bilang, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Ya, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dan kemudian dia bilang, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Nah, salah satu contoh itu kisah mengenai Niniwe. Ya, ketika kejahatannya sudah sampai ke langit, ya, sampai ke Tuhan, kemudian Tuhan mengutus nabinya, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan supaya terjadi pertobatan. Ya, yaitu Yunus. Nah, tapi Yunus kan melarikan diri awalnya, nggak mau, ya, nurut Tuhan sampai dia kena badai, kemudian dimakan ikan, lalu dimuntahkan, kemudian datang firman Tuhan dan dia lakukan hal itu. Nah, ketika Yunus berkhotbah, Yunus bilang 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Lalu dikatakan orang Niniwe bertobat sehingga tidak jadi dimusnahkan. Nah, itu yang saya bilang bahwa kok seperti bisa berubah. Jadi respon kita itu menentukan apa yang kita dapat dari Tuhan. Ya, poinnya kira-kira seperti itu. Jadi jangan heran kalau kita baca, misalnya ada satu hal, contoh begini, misalnya ini yang salah satu yang membuat saya itu sangat kagum, ya, tidak mempersoalkan tapi terpesona, ya, akan bagaimana Tuhan itu Musa cukup kenal, ya, sehingga dia bisa bilang, Tuhan, bertobatlah Tuhan, menyesallah Tuhan akan malapetaka yang mau kau buat itu. Nanti apa kata orang, ya, kira-kira gitu. Lalu Tuhan nurutin Musa. Nah, itu memahami hal itu, apalagi mengalaminya, wow, itu amazing sekali, ya, luar biasa. Nah, di Alkitab itu ada beberapa kisah, ya, yang seperti ini, ya. Kalau ketika Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora, itu ada tawar-menawar, ya. Jadi bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan itu seperti Abraham yang disebut sahabat Tuhan itu bisa bernegosiasi. Dari awalnya Tuhan mau musnahkan Sodom dan Gomora, lalu Abraham bernegosiasi, gimana kalau 50 orang benar? Lalu Tuhan bilang, oke, kalau ada 50 orang benar, aku nggak akan musnahkan. Lalu dia turunkan, kalau 45 gimana Tuhan? Ya. Lalu Tuhan bilang, oke, kalau ada 45 orang benar, aku nggak akan musnahkan.
Lalu dia bilang lagi, kalau 40 gimana Tuhan? Ya, bayangin ya, itu pencipta alam semesta bisa dalam tanda kutip dipengaruhi oleh ciptaannya ketika berdiskusi. Ya. Lalu Abraham turunkan 40 ke 30, 30 ke 20, dan terakhir sampai 10. Karena Abraham berpikir masa nggak sampai sih 10 orang benar ya di Sodom. Kan ada Lot sama istrinya, lalu ada 2 anak perempuan, itu udah 4 orang. Ya, lalu ada 2 orang calon mantunya, udah 6. Nah, calon mantu ini kan punya orang tua juga, jadi ada 4 calon besan, jadi total 10. Ya, Abraham pikir masa nggak nyampe sih 10 ya. Ternyata nggak sampai 10 memang ya. Kalau Abraham mau fokus lagi minta ya turunin sampai 5 orang benar, 4 orang benar, itu saya percaya bisa berubah ceritanya ya. Jadi ini contoh bagaimana ternyata kita ini diberi satu kepercayaan sama Tuhan, diberi kehendak bebas juga, dan kemudian kalau kita bernegosiasi dalam doa, itu Tuhan mendengar hal itu. Keselamatan satu kota seperti Sodom dan Gomora itu ternyata memang seharusnya tercapai 10 orang benar supaya tidak dimusnahkan. Tapi itu ternyata tergantung atau hasil negosiasi Abraham dengan Tuhan. Ya. Tadinya kan mau dimusnahkan gitu aja, tapi terus ada negosiasi. Nah, salah satu contoh lagi yang luar biasa adalah kisah mengenai kelahiran Nabi Samuel. Karena kalau dibaca di 1 Samuel, itu Hana yang adalah ibu dari Samuel, itu mandul. Dan dikatakan Tuhan telah menutup kandungannya. Itu yang menutup kandungannya Tuhan. Kemudian 2 kali diucapkan itu. Nah, Alkitab berkata kalau ada 2 saksi, 2 atau 3 orang saksi, maka satu perkara sah. Jadi ketika dikatakan 2 kali bahwa Tuhan sudah menutup kandungannya, artinya itu kehendak Tuhan. Itu sudah nggak bisa diubah lagi. Tapi toh ada orang yang gigih berdoa. Dan akhirnya Tuhan ingat kepada Hana dan dibuka kandungannya. Dia melahirkan satu anak namanya Samuel. Lalu setelah dia persembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, dia masih punya anak lagi, ya 5 orang lagi. Itu luar biasa. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan itu dalam tanda kutip ya bisa mengubah pikirannya ketika dia berjumpa dengan orang yang bergaul dengan dia seperti Musa, seperti Abraham. Coba renungkan hal itu, ya. Itu bahkan dari kitab Kejadian nih. Coba lihat, coba ingat ketika Tuhan itu menciptakan manusia, dia taruh di Taman di Eden, kemudian dibawa hewan-hewan kepada manusia untuk diberi nama. Dan dikatakan seperti nama yang diberikan oleh manusia kepada hewan-hewan itu, demikianlah itu jadinya. Jadi nama hewan itu bukan Tuhan yang memutuskan, tapi manusia. Delegasi ya, sudah didelegasikan gitu ya. Otoritas untuk memberi nama itu. Coba renungkan ya. Jadi itu sebenarnya salah satu tugas kita yang melayani sebagai pendoa syafaat ya. Kita bergaul dengan Tuhan ya. Lalu kita tahu bahwa dia baik ya. Kita belajar dari Musa bagaimana dia berdoa, bagaimana Abraham berdoa, dan kita akan melihat bahwa dia memang Tuhan yang sangat baik, yang menyediakan telinganya untuk mendengar kita punya alasan ketika kita minta sesuatu. Dan itu juga ada di Perjanjian Lama. Kemukakanlah perkaramu ya. Nyatakanlah alasan-alasannya. Bahasa Inggrisnya itu plead your case. Perjuangkanlah kasusmu. Itu seperti kita tuh datang ke pengadilan membawa bukti-bukti dan memohon suatu hal kepada hakim yang akan memutuskan. Dan itu adalah Tuhan kita ya. Coba camkan, renungkan baik-baik. Butuh waktu untuk memahami ini dan praktekkan dalam doa, dan kita akan melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik. Ya, God is good all the time. Amin.